lebih luar biasa daripada nikmat itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat agama ini itu adalah sebuah nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khairum mimma yajma'un," bahwa agama ini, iman ini, Islam ini adalah sebuah nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan harta dunia yang mereka kumpulkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa al-akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini sekaligus membantah paham pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu masuk surga, semua agama itu sama saja. Maka di ayat ini Allah bantah, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman kita. Mengapa kita harus bersyukur dengan keislaman kita saat ini? Karena begitu banyak orang di luar sana yang mungkin bisa jadi tetangga kita, saudara kita, teman kita yang masih belum tersentuh dengan Islam. Dan begitu banyak orang di luar sana yang dulunya seorang muslim, hanya diiming-imingi dengan sedikit harta sehingga mereka gadaikan Islamnya, mereka gadaikan akidahnya. Dan itu banyak terjadi di sekeliling kita fenomena itu. Ada seorang pemuda, seorang pemudi yang jatuh cinta dengan wanita lain, dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan Islamnya. Dan kita alhamdulillah hingga saat ini masih istiqomah di dalam keislaman kita, sehingga nikmat Islam ini adalah sebuah nikmat yang harus sangat-sangat kita syukuri. Di Mabar Utara, di pedalaman sana, ada namanya suku Kebutir yang jangankan dengan agama ini, dengan kehidupan saja mereka belum tersentuh. Masih tidur di tepi-tepi sungai, tidak memakai pakaian, dan kita alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Begitu banyak kita mendengar kisah-kisah para mu'alaf yang ingin masuk ke dalam Islam dengan perjuangan yang luar biasa dan tidak mudah. Begitu banyak orang yang ingin memeluk Islam sehingga mereka melewati cobaan-cobaan yang tidak mudah. Ada seorang anak yang harus terusir dari rumahnya, ada seorang suami yang menceraikan istrinya, istri menceraikan suaminya hanya karena ingin memeluk agama ini, hanya karena ingin masuk ke dalam Islam. Ada di suatu daerah seorang wanita yang ketahuan memeluk Islam sehingga sama orang tuanya diikat, dipasung, dianggap gila, disiram dengan kotoran-kotoran binatang karena ingin masuk ke dalam Islam ini. Dan kita alhamdulillah Islam langsung hadir di rumah kita, Islam langsung hadir dalam keluarga kita, masjid langsung ada di sekitar kita. Kita tidak memiliki dan tidak mendapati perjuangan-perjuangan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain yang ingin masuk ke dalam Islam. Di awal-awal Islam, sahabat-sahabat Nabi harus memiliki cobaan-cobaan yang tidak mudah untuk masuk ke dalam Islam. Bilal bin Rabah disuruh keluar dari Islam, dijemur di padang pasir panas, ditimpa dengan batu yang besar. Habab bin Arad disetrika punggungnya hingga membekas. Ammar bin Yasir sekeluarga harus disiksa. Bahkan ibundanya ditompang kemaluannya di hadapan Ammar bin Yasir. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Begitulah perjuangan-perjuangan yang luar biasa hanya karena ingin masuk ke dalam Islam, karena hanya mempertahankan akidah ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah keislaman kita ini hanya cukup sebatas sampai ditanya apa agamamu? Islam. Apa kitabmu Al-Quranul Karim? Siapa nabimu Muhammad SAW? Apa
keislaman kita cukup hanya sebatas sampai di situ, kalau keislaman kita hanya cukup sebatas sampai di situ, maka begitu murahnya surga. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi selain Nabi kita Muhammad SAW setelahnya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang layak kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi begitu banyak sekarang di antara kita menyembah, sujud, salat kepada Allah, betul meminta pertolongan, meminta harta, meminta kekayaan, justru datang kepada dukun, kepada para paranormal. Sehingga ini syirik, dosa besar. Ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, artinya kita sudah harus totalitas di dalam keislaman kita. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara utuh, secara kafah, secara totalitas. Pilihannya hanya dua, menjadi mukmin atau kafir. Tidak ada setengah mukmin, setengah kafir. Kalau kita tidak mau diatur dengan Islam, maka Allah persilakan kita menjadi kafir. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Tidak ada satu ayat pun yang mengatur bagaimana kehidupan orang kafir. Tidak ada. Mereka Allah bebaskan, Allah persilakan sesuka hati mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi risikonya nanti di akhirat. Dan kita sebagai seorang muslim, Allah turunkan 6.666